pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji PPG Batch 1 tahun 2025 LPTK Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, nama saya Timotius Dampur, NIM 2486905174, Guru Pendidikan Agama Katolik pada SMA Negeri 2 Lembos Selatan, Kecamatan Lembos Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 LPTK Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan proses pembelajaran di kelas 10 dengan tema Hidup dan Karya Yesus, subtema Yesus memperjuangkan dan mewartakan kerajaan Allah. Inilah video pembelajaran saya, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabar? Baik. Terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran kita buka dengan doa. Silakan satu orang depan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa dalam berdoa dan berdoa. Lalu pelayanan Tuhan, puji dan syukur kami haturkan kepada-Mu. Engkau kami puji ya Tuhan, kini esok dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih Filan. Ya, silakan duduk. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semua Pak. Tepuk tangan untuk 100% yang hadir. Selanjutnya kita akan membahas satu materi baru pada hari ini. Masih ingat materi terakhir kita? Pada sebuah terakhir? Masih ingat tentang apa? Siapa yang tahu? Saya Pak, Silakan bilang. Magisterium Gereja. Magisterium Gereja. Yang lain? Tradisi dan Ya, kita silakan. Tradisi Gereja. Tradisi gereja. Ya, yang lain lagi? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, baik. Yang dijawab Stephen itu 2 minggu lalu ya. Yang kedua adalah penggabungan tradisi gereja dan magisterium. Hari ini kita akan membahas satu tema baru. Silakan baca. Ya, sama-sama. Hidup dan karya Yesus. Hidup dan karya Yesus ya. Seperti itu ya. Sedangkan subtemanya ya Yesus memperjuangkan dan mewartakan kerajaan Allah. Ini tema menarik ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, saya ingin mengetahui pemahaman awal kalian tentang tema tadi ya. Dan silakan nanti kerjakan tugas ini dalam waktu 2 menit ya. Ya, hanya Yosua silakan bicara. Baca baik tapi cepat ya cara kerjanya. Satu menit lagi. Ya, yang sudah silakan kumpul. Silakan. Silakan cepat.
Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Kalau tadi itu tema, kemudian subtema, sekarang tujuan pembelajaran. Ada yang bisa baca? Saya Pak. Silakan. Peserta didik mampu memahami makna kerajaan Allah yang dikatakan Yesus Kristus, baik melalui sabda, perbuatan, dan seluruh pribadinya, sehingga terdorong mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik ya. Jadi tujuannya, peserta didik mampu memahami makna kerajaan Allah yang dikatakan Yesus Kristus, baik melalui sabdanya, perbuatan, dan seluruh pribadinya, sehingga terdorong mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Paham ya? Kemudian, bagaimana langkah-langkah atau hutan kegiatan kita pada siang hari ini? Yang pertama topik pendahuluan, yang berisi doa, kemudian tadi ada absensi, dan sudah mengerjakan lembar tugas yang pertama ya. Yang kedua sebentar, ada pertanyaan pemantik. Kemudian masuk ke langkah-langkah PBL, jadi PBL itu Problem Based Learning, dengan langkah-langkahnya orientasi peserta didik pada masalah, nanti kita lihat apa masalahnya. Kemudian kita membentuk kelompok untuk mendiskusikan masalah yang dipaparkan. Kemudian saya akan memantau diskusi kalian. Tahap ketiga itu presentasi dari masing-masing kelompok. Ya. Nanti ada 4 kelompok dan yang terakhir kita diskusi untuk memperdalam topik yang kita pelajari. Dan terakhir nanti ada penutup untuk kesimpulan yang tidak dua dari kalian, apa yang kalian tangkap, kemudian dari guru, dan ada lembar kerja ketiga. Berikutnya ada refleksi dari kalian tentang pengalaman pelajaran hari ini, dan terakhir doa penuh. Oke, bisa bertahan sampai di sini ya? Oke. So, kita lanjut, kita berdiri dulu. Jadi kita berdiri untuk melakukan sebuah ice breaking. Saya latih dulu ya. Jadi seperti ini nanti ice breakingnya. Ketika saya mengatakan anak-anak masih semangat, maka jawabannya masih semangat, fokus, dan aktif. Ya. Bisa ya? Bisa. Coba kita praktekkan dulu ya. Anak-anak masih semangat? Masih semangat, fokus, dan aktif. Dan anak-anak masih semangat? Masih semangat, fokus, dan aktif. Ya, tangan ya. Ya, tangan dulu. Ada pertanyaan pemancing. Pertanyaan ini bertujuan untuk merangsang pikiran kalian. Kalau seandainya negara kita dipimpin oleh seorang raja, ya, maka raja seperti apa yang kalian tadi harapkan? Tentu ada harapan ketika seorang raja baru menjabat. Apa yang kalian harapkan? Film? Stephen? Iya, adil makmur, bijaksana. Jadi berikutnya, siapa lagi? Adil. Ais, jujur. Ya bagus ya. Saya Pak. Biasa. Kepentingan rakyat di atas kepentingan sendiri. Selalu mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan diri sendiri. Ya berikut, Femi. Bertanggung jawab terhadap negara. Bertanggung jawab. Masih ada lagi? Ya tertangan untuk dapat kalian. Semuanya benar ya. Kalian hebat, kalian luar biasa. Sekarang kita fokus kerajaan Allah. Kalau saat itu raja secara umum. Tapi sekarang kita fokus kepada pemahaman kerajaan Allah. Sekarang inilah masalah yang kita akan membahas atau yang kita akan diskusikan sebentar. Ayo silakan baca permasalahan yang kita mau diskusikan. Silakan baca. Yesus memberitakan kerajaan Allah di latar belakangi situasi rakyat dan bangsa Yahudi. Pada zaman Yesus sangat tertindas baik secara politik, sosial, ekonomi maupun religius. Keagamaannya umumnya ketika suatu bangsa tertindas, hampir sebagian besar orang
datang sesuatu atau orang yang bisa membebaskan rakyat dari jeratan ketertindasan itu. Ya, oke. Mungkin karena terlalu kecil hurufnya. Yang lain, membaca. Baby dari belakang, silakan. Yesus mewartakan kerajaan Allah di latar belakangi situasi rakyat dan bangsa Yahudi pada zaman Yesus. Sangat tertindas baik secara politis, sosial, ekonomi maupun religius keagamannya. Umumnya ketika suatu bangsa tertindas, hampir sebagian besar orang merindukan akan datang sesuatu atau orang yang bisa membebaskan rakyat dari jeratan ketertindasan itu. Ya, sudah ya. Sekali lagi ya. Yesus mewartakan kerajaan Allah di latar belakangi situasi rakyat dan bangsa Yahudi pada zaman Yesus, yang mana sangat tertindas baik secara politis, sosial, ekonomi maupun religius atau keagamaan. Ya. Umumnya, termasuk kita ya, ketika suatu bangsa tertindas, hampir sebagian besar merindukan akan datang sesuatu atau seseorang yang bisa membebaskan bangsa tersebut ya. Ya, bisa ya. Kalau ada bangsa yang tertindas atau dijajah, pasti merindukan ada satu sosok yang membebaskan bangsa tersebut. Inilah masalahnya. Tentu banyak orang merindukan sosok seperti apa? Yesus yang datang ya. Oleh karena itu kita akan berkelompok untuk mendalami permasalahan ini. Bagaimana pandangan-pandangan orang Yahudi ketika Yesus hadir di sana? Ya, kita bentuk kelompok ya. Jadi supaya lebih efektif kita bagi dalam 4 kelompok. Jadi yang sebelah kanan saya itu kelompok 1, dan ini kelompok 2, 3, dan kelompok 4. Ya, kita lebih fokus ke 4 pertanyaan dari permasalahan tadi. Dari kelompok 1, soalnya ini, bagaimana pemahaman kerajaan Allah menurut orang Yahudi pada zaman Yesus? Kelompok 1 paham pertanyaannya? Nomor 2, lebih ke paham Yesus. Apa kekasih kerajaan Allah yang diwartakan Yesus? Yang ketiga, Yesus menghadirkan kerajaan Allah melalui sabda. Dan yang terakhir, Yesus mewujudkan kerajaan Allah atau menghadirkan kerajaan Allah melalui perbuatan. Ya, sekarang kita mulai diskusi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Waktu diskusinya mau berapa menit? 5 menit. Ya, menit. Bisa? Pas, kurang atau lebih? Pas. 3 menit. Setelah itu kita akan presentasi dari masing-masing kelompok. Ya, silakan. Ya, duduk bentuk kelompok ya. Silakan pilih kedua ya. Masing kelompok pilih kedua. Nanti kedua yang mengkoordinir kelompok, kemudian nanti ada yang bagian presentasi. Ada dulu. Silakan. Waktu 5 menit. Bagaimana jelas pertanyaannya? Diharapkan semua harus aktif ya. Bagaimana sudah? Sudah semua ya? Sudah. Itu berarti kalian hebat ya. Sekarang kita presentasi. Kita mulai dari kelompok yang terakhir atau dari kelompok 1? Ya, kita mulai dari kelompok. Ya, lebih bagus dari kelompok 1 karena sudah dengan urutan sejarahnya ya. Kita lihat dulu pandangan orang Yahudi tentang kerajaan Allah. Ya, kelompok 1 silakan. Semua masuk.
Jadi yang lain silakan dengar. Nanti kalau ada yang kurang apa jelas menurut kalian silakan bertanya. Ya, ya silakan. Ya semua dengar ya. Silakan. Pada zaman Yesus, pengharapan akan datangnya kerajaan Allah dan tampilnya seorang Mesias masih sangat kuat. Tetapi ada beberapa paham kerajaan Allah yang dihayati oleh kelompok-kelompok orang Yahudi di zaman Yesus tentang yaitu satu, paham kerajaan Allah bersifat nasionalistis. Yang kedua, paham kerajaan Allah bersifat apokaliptis, yaitu kelompok ini memahami bahwa kerajaan Allah akan dinyatakan pada akhir zaman. Pada saat itulah Mesias akan datang untuk melakukan pengadilan kepada manusia. Yang ketiga, paham kerajaan Allah bersifat legalistik. Yaitu paham ini sangat kuat berkembang di kalangan para atau para pengajar atau guru agama yang menurut mereka saat ini Allah sudah meraja dan bangsa Israel adalah warga kerajaan akan segala kembali bila penjajahan bisa dihalau dari negeri mereka. Berikut bahan tegasan paham Yesus tentang Ya sampai di situ ya. Ya tepuk tangan untuk kelompok satu. Ya saya yakin kalian sudah dengar semua ya. Iya, Pak. Mereka, ya silakan ada yang bertanya sampai kesempatan ke orang. Dari kelompok satu siap-siap untuk menjawab kalau ada yang bertanya. Silakan. Pertanyaannya harus jelas, singkat dan jelas ya. Jangan terlalu panjang, biar mudah dipahami. Ya silakan. Apakah kerajaan Allah memiliki sisi negatif? Apakah Apakah kerajaan Allah? kerajaan Allah terdapat sisi negatif? Iya. Mudah pertanyaannya. Ya? Silakan. Satu orang menjawab. Apakah ada yang buruk, yang negatif kan buruk, kurang ya? Apakah ada yang negatif atau yang buruk atau yang kurang dari kerajaan Allah pada zaman orang Yahudi? Bagaimana? Itu jawabannya ada atau tidak? Itu saja. Bisa ada penjelasan? ada Pak. Ada. Kekuatan mereka kecil dengan dipas oleh penguasa Romawi. Ya. Dari penjelasannya kerajaan Allah itu identik dengan kekuasaan kerajaan Romawi yang sangat apa? Ada yang tahu? Sangat sangat kejam. Ya tepuk tangan untuk jawabannya. Ya, untuk kelompok satu silakan. Dan kita ke kelompok 4 kan, ya. 2, 3. Biar nanti saja dulu ya. Ya, Pak. Kelompok 4 ya. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kelompok kami tentang Yesus mewujudkan kerajaan Allah melalui perbuatan. Kepada penjelas saya persilakan. Yang pertama, Yesus mewujudkan kerajaan Allah melalui perbuatannya. Yesus mewujudkan kerajaan Allah melalui perbuatannya, yaitu dengan mukjizat atau penyembuhan, membangkitkan orang mati, serta pengusiran setan dan lain-lain. Makna mukjizat yang dibuat Yesus yang pertama, Yesus senantiasa menghubungkan mukjizat-mukjizatnya dengan pemberitaan tentang kerajaan Allah. Di luar itu, Yesus tidak pernah mau membuat mukjizat. Yang kedua, alasan yang melatar belakangi mengapa Yesus mau mengadakan mukjizat adalah pemberitaan tentang kerajaan Allah yang ditujukan kepada orang miskin, tertindas dan menderita. Karena itu, mukjizat-mukjizat Yesus justru tertuju kepada orang yang malang, sakit dan di bawah kuasa
kuasa kejahatan. Mukjizat-mukjizat itu mau menyatakan bahwa kerajaan Allah yang diwartakan Yesus membebaskan orang dari kuasa jahat, membebaskan orang dari sakit dan membebaskan orang dari penderitaan. Yang keempat, mukjizat-mukjizat Yesus menyatakan solidaritas Allah dengan manusia, terutama dengan yang miskin, sakit, menderita, dan kerasukan roh jahat. Allah menyatakan diri setia kawan dengan orang yang sakit dan kerasukan setan. Yang kedua, Yesus mewujudkan kerajaan Allah melalui perbuatannya. Dengan kerajaan Allah terwujud dalam keseluruhan pribadi Yesus, dalam sikap dan tindakan Yesus terhadap orang berdosa. Ya, masih ada. Silakan. Yang ketiga, kerajaan Allah terpenuhi secara paripurna dalam peristiwa wafat dan kebangkitan Yesus dari alam maut. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Bila ingin bertanya, kami persilakan. Ya, silakan. Sudah jelas? Ya, sudah jelas ya. Ya, tepuk tangan untuk ya, silakan duduk. Ya, anak-anak, perhatikan ke sini. Setelah kita mendiskusikan 4 pertanyaan dari permasalahan yang tadi, sekarang kita masuk ke bagian penutup, yaitu kesimpulan. Ya. Sebelum saya menyebutkan, tentu kalian juga sudah menyimpulkan masing-masing pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Ada yang bisa simpulkan? Kesimpulan yang kalian tangkap tentang pembelajaran hari ini? Dari pembelajaran ini, Ya, angkat tangan. Siapa? Vila, silakan. Dari pembelajaran ini, kita bisa tahu bagaimana tindakan Yesus yang menghadirkan Allah yang membebaskan dan menyelamatkan manusia secara nyata. Ya, tindakan Yesus menyelamatkan manusia secara nyata. Ya, sepakat ya? Sepakat. Bagus ya, terima kasih. Vila, yang berikutnya. Femi, silakan. Dan ini menurut kalian ya, menurut apa yang kalian tangkap, yang kalian paham. Silakan Femi. Kerajaan Allah yang dimaksud Yesus merupakan pemerintahan Allah yang mulai bekerja di dunia ini melalui Yesus Kristus. Iya. Dia langsung ke inti pembelajaran hari ini. Kerajaan, coba ulangi lagi Femi. Kerajaan Allah yang dimaksud Yesus merupakan pemerintahan Allah yang sudah mulai bekerja di dunia ini melalui Yesus Kristus. Iya, bagus ya. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang dimulai dari dunia ini, ya Pak, kehadiran Yesus Kristus. Jadi terima kasih Feby, jawaban bagus. Saya kira itu saja kesimpulannya dari kalian. Dan kita lihat ke papan. Inilah kurang lebih 2 kesimpulan penting dari materi hari ini. Jadi yang pertama itu tentang pengertian kerajaan Allah. Tadi Feby sudah jelaskan sedikit atau sepotong. Tapi lengkapnya seperti ini. Kerajaan Allah adalah pemerintah yang dipimpin oleh Allah guna menyelamatkan manusia yang sudah mulai dari zaman para nabi dan puncaknya pada kedatangan Yesus Kristus guna menyelamatkan manusia dan dilanjutkan oleh para rasul dan gereja hingga kedatangan Yesus pada akhir zaman. Kapan akhir zaman terjadi? Yesus datang kedua kalinya pada akhir zaman, yaitu pada waktu kita meninggal. Ya, luar biasa ya. Dan di situ lagi kita diadili oleh raja apa? Raja di sini maksudnya Yesus, Allah dan Roh Kudus ya. Yang kedua, mungkin belum saja sifatnya kerajaan Allah, tapi ada sifat-sifat khas untuk orang Katolik. Yang lain mungkin sama dengan keyakinan lain, tapi yang paling khas, yang pertama dia menyelamatkan. Ya. Menyelamatkan kita yang dimulai dari dunia ini hingga nanti kepada pengadilan terakhir akhir zaman. Menekankan pertobatan. Kemudian ini yang paling penting, kasih mengampuni musuh, bukan kasih kepada orang yang kita sayangi, tapi bagaimana tantangannya kasih terhadap orang yang membenci kita atau terhadap musuh. Kemudian Yesus satu-satunya
satu-satunya jalan menuju kesejahteraan. Ya, tepuk tangan untuk kebersamaan kita hari ini ya. Sekarang kita akan menceritakan sejauh mana kalian memahami materi hari ini ya. Debat tugas yang berikut ya. Silakan ceritakan ya. Masing-masing ya. Ya sudah silakan kumpul. Ya, kumpul. Masih ada lagi? Ya, cepat ya. Ya, kumpul saja di sini ya. Yang berikutnya setelah kita melaksanakan proses pembelajaran hari ini tentu ada kesan dari masing-masing kita. Saya butuh jawaban 3-4 orang, silakan bagaimana kesan kalian terhadap pembelajaran hari ini. Dilan, silakan. Kesan dari saya mudah dipahami dan dapat dimengerti. Mudah dipahami atau mudah dimengerti. Yang lainnya Menyenangkan. menyenangkan. Ya, menyenangkan. Yang lain Saya Pak, tidak membosankan. tidak membosankan. Ya, bagus ya. Ada lagi satu orang lagi, ada lagi. Bermanfaat. Mudah dimengerti sama saja. Jalannya proses apa tadi? Bagaimana? Apakah ada yang menonton saja atau semua aktif? Aktif. Iya, semua aktif dalam proses pembelajaran. Ya, sekali lagi kita tutup tepuk tangan untuk seluruh rekan. Menutup pembelajaran kita hari ini, kembali kita tutup dengan doa. Satu orang, ya silakan. Ya, terima kasih, silakan duduk ya. Ya, sampai ketemu lagi ya untuk pertemuan berikutnya.